Dan zat Allah Subhanahu wa taala ini tidak tampak oleh mata. Dan seluruh kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dan yang menciptakan seluruh makhluk ini adalah Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan makhluk apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang besar ataupun yang kecil, langit ataupun bumi, dan gunung-gunung yang ada di atas bumi, semua makhluk-makhluk dan benda-benda ini, wujud mereka ini atas kehendak dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendatangkan atau mewujudkan satu keadaan dan suasana. Karena setiap keadaan dan suasana yang datang ini atas kehendak Allah, keputusan Allah. Dan yang menciptakan keadaan ini juga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan keadaan selain Allah. Seperti seseorang yang makan, kemudian setelah itu dia sakit perut. Maka yang membuat sakit perut ini bukanlah karena dia makan makanan. Dan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah. Begitu juga rasa lapar. Rasa lapar ini juga datang karena perintah Allah, kehendak Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai darul asbab. Ketika lapar datang, maka makanlah makanan yang baik, yang bersih, yang suci dan halal. Akan tetapi nabi-nabi memberitahukan bahwasanya pada hakikatnya lapar itu hilang bukan dari disebabkan makanan. Akan tetapi atas kehendak Allah, atas perintah Allah. Kemudian ketika sedang berada dalam keadaan lapar, maka orang ini akan lemah. Dan lemah ini pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia ini makan, maka dia pun kembali menjadi kuat. Dan kekuatan ini bukan datang dari makanan, tetapi datang atas perintah Allah. Demikian juga rasa haus. Rasa haus ini datang atas perintah Allah. Dan ketika seseorang ini kehausan, dia minum air, kemudian hausnya hilang. Maka hausnya ini bukan air yang menghilangkan, tetapi hilang atas kehendak Allah, hukum Allah. Supaya setiap saat kita hanya yakin kepada kudratullah, kekuasaan Allah. Sedangkan asbab-asbab ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu hikmah dan satu kebaikan bagi manusia. Dan nabi-nabi telah memberitahukan hakikatnya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang setiap kali makan, setelahnya hendaknya membaca doa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengenyangkan perut kami dan telah menghilangkan rasa lapar kami dan telah menghilangkan rasa haus. Jadi Allah yang telah menghilangkan rasa lapar dan haus, bukanlah makanan ataupun minuman. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada asbab. Sebaliknya semua asbab-asbab ini berhajat kepada Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka asbab ini bisa memberikan manfaat. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka asbab tidak bisa buat apa-apa. Jadi iman itu adalah memenuhi hati kita ini dengan keyakinan yang sempurna terhadap zat dan sifatnya Allah, dan mengeluarkan keyakinan yang salah dari dalam hati dengan cara mendakwahkan kalimah, menafikan apa saja yang selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat segala-galanya. Maka setiap hari kita usahakan 4 jam, 5 jam sampai 6 jam buat dakwah, baik ketika kita sedang keluar ataupun sedang di makam. Karena yang hari-harinya kita saksikan, kita lihat dan kita rasakan bahwasanya semua asbab-asbab ini mendatangkan faedah. Dan ini semua adalah bertentangan dengan hakikat. Maka apabila setiap hari kita luangkan waktu kita untuk buat dakwah, maka akan masuk yakin yang benar ke dalam hati kita dan akan makin bertambah. Di rumah-rumah juga kita hidupkan dakwah, menafikan selain Allah. Harta dan kebendaan tidak bisa buat apa-apa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat segala-galanya dengan kudratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu tidak berhajat kepada asbab apapun, karena dia adalah zat yang as-samad, tidak bergantung kepada apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk mewujudkan segala sesuatu tanpa asbab apapun.
Dan Allah Subhanahu wa taala pun berkuasa untuk mewujudkan sesuatu bertentangan dengan asbab, supaya kita yakin yang sempurna kepada kekuasaan Allah. Dengan kita ini sering menyampaikan, membicarakan semua kisah-kisah yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya, baik itu tanpa asbab ataupun bertentangan dengan asbab. Di setiap rumah dan di setiap masjid, di setiap tempat supaya hidup dakwah. Dan kisah-kisah yang paling benar ini ada di dalam Quran dan hadis. Kita bayangkan kisah-kisah yang ada di dalam Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, satu kisah mengenai Bani Israel. Satu pasukan tentara keluar untuk menghadapi orang-orang kafir, dan amirnya ketika itu bernama Talut, berjumlah 70.000 orang. Maka ketika perjalanan mereka tidak menemukan air sedikit pun, sehingga seluruh pasukan merasa kehausan. Maka kemudian amirnya mengiklankan bahwasanya kita akan melewati sebuah sungai yang penuh dengan air. Akan tetapi itu adalah merupakan satu ujian kesabaran buat kita. Maka orang yang berada di derajat yang paling utama di antara kalian adalah yang menyeberangi sungai tersebut tanpa meminum airnya setetes pun. Kemudian yang kedua adalah orang yang minum dari sungai tersebut hanya dengan satu tangan, yakni mengambil air tersebut dengan tangannya, kemudian meminumnya dan tidak mengulanginya lagi, hanya satu kali saja diizinkan. Kemudian siapa saja yang minum sebanyak-banyaknya dari sungai tersebut, maka dia akan keluar dari pasukan ini. Maka mendengar iklan seperti ini dari amirnya, sebagian dari mereka orang-orang yang kuat keimanannya, mereka mengatakan kami akan mentaati amir kami dan tidak akan minum satu tetes pun dari air tersebut. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwasanya kita hanya akan minum air dari sungai tersebut sebanyak yang diizinkan oleh amir, yakni dengan sekali tegukan, sekali celupan tangan, setelah itu kita tidak akan minum lagi. Maka dari 70.000 pasukan ini, di antara mereka hanya 313 saja yang memutuskan untuk mentaati amirnya, dan selebihnya mereka tidak mau mentaati amirnya. Jika nanti kita bertemu dengan sungai, kita akan minum sebanyak-banyaknya karena haus yang begitu sangat, karena sudah sangat kehausan. Maka kemudian setelah mereka sampai di sungai tersebut, orang-orang yang tadinya telah memutuskan kami tidak akan minum setetes pun dari sungai tersebut untuk mentaati amirnya, maka setelah mereka ini berhasil menyeberangi sungai, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa haus mereka tanpa setetes air pun. Demikian juga dengan golongan yang kedua, yang mana mereka memutuskan untuk mengamalkan apa yang sebatas yang diizinkan oleh amirnya, hanya meminum satu kali dengan satu tangan dari sungai tersebut, kemudian tidak meminumnya untuk kedua kalinya. Maka golongan ini pun telah berhasil menyeberangi sungai dan haus mereka pun sudah hilang. Dan jumlah keseluruhan mereka ada 313 orang yang seperti ini. Selebihnya begitu sampai di dekat sungai, mereka langsung meminum sebanyak-banyaknya. Akan tetapi apa yang terjadi setelah mereka minum sebanyak-banyaknya, ketika mereka mengangkat kepalanya, ternyata rasa hausnya bukan hilang, malah semakin bertambah. Sehingga mereka terpaksa minum, dan kali ini lebih banyak dari yang pertama lagi. Kemudian setelah itu mereka mengira rasa haus mereka sudah hilang. Ternyata setelah mereka berhenti minum, ternyata bertambah, semakin bertambah rasa hausnya. Kemudian mereka minum lagi lebih banyak lagi. Demikian seterusnya, minum berkali-kali sebanyak-banyaknya, sehingga ketika mereka ini sampai di seberang sungai, maka perut mereka pun membesar, membengkak, sehingga tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa sanggup bergerak lagi, dan rasa haus semakin bertambah. Maka setelah itu mereka mengatakan bahwasanya kami tidak bisa meneruskan perjalanan untuk berperang, sedangkan rasa haus kami semakin bertambah dan perut kami semakin membesar dan tidak bisa mengangkatnya lagi. Maka 313 yang tersisa tadi, mereka pun terus maju dengan amirnya sampai kepada pasukan musuh, yang mana jumlah mereka jauh lebih banyak, sampai ribuan jumlah musuh. Maka mereka pun telah berperang dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala,
sehingga 313 pasukan ini bisa mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya ribuan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada 313 orang ini di atas ribuan jumlah orang kafir. Maka orang tua kita mengatakan bahwasanya permisalan seluruh dunia hari ini adalah sebagaimana kisah ini, yakni orang-orang yang sama sekali tidak mempedulikan harta, kebendaan dan asbab-asbab. Mereka hanya melihat apa perintah Allah, apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus disempurnakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kekuasaannya dengan amal-amal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat mereka mendakwahkan manusia kepada Allah, setiap saat mereka berzikir kepada Allah, dan hati mereka senantiasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal sebagaimana amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sedikit pun mempedulikan harta dan kebendaan dan asbab. Maka orang ini imannya juga sempurna dan takwanya juga sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard." Jika penduduk satu negeri keimanan dan ketakwaan mereka yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berusaha dan belajar untuk mendapatkan keyakinan iman yang sempurna dan takwa yang sempurna, maka kami akan membukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian dari keberkahan-keberkahan tersebut yang paling tinggi derajatnya adalah semua permasalahan mereka, keperluan mereka bisa diselesaikan tanpa asbab. Sehingga sampai sebulan tidak ada makanan dan tidak makan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan dan tidak ada kelemahan sedikit pun disebabkan amal-amal. Dan berbulan-bulan bisa terus hidup tanpa air. Berapa banyak masyayikh orang-orang tua, kisah mereka seperti ini, berbulan-bulan tanpa makan, tanpa minum. Yang mereka lakukan hanyalah amal saja, amal. Jadi sebagaimana kisah orang-orang yang ada di pasukan tadi, yang mereka mentaati amirnya, tidak minum setetes pun dari sungai tersebut. Allah Subhanahu wa taala hilangkan kehausan mereka tanpa asbab.